Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin cinta kalam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan orang yang tidak berhak menerima zakat atau orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kafir atau murtad. Yang kedua budak atau hamba sahaya selain budak mukatab. Yang ketiga keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sebagaimana hadis sahih, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Inna hadhihi shadaqati innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin." Sesungguhnya sedekah ini, yakni zakat, adalah awsakhun nas, kotoran manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Dan tidak dihalalkan bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nah, ini yang ketiga. Poin yang keempat adalah orang kaya tidak berhak menerima zakat. Yaitu siapa orang kaya? Orang yang penghasilannya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sementara yang kelima tidak berhak menerima zakat adalah orang yang ditanggung nafkahnya. Artinya, orang yang berkewajiban menanggung nafkah tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang ditanggung tersebut. Kira-kira bisa dipahami ini. Ada 5 poin orang yang tidak berhak menerima zakat. Kalau merasa masuk dalam 5 kategori ini, maka kita harus jangan sampai menerima zakat. Sekarang saya lanjutkan pada teknis pembagian antar ashraf. Yang pertama, apabila zakat dibagikan sendiri oleh pemilik atau wakilnya, bisa panitia misalnya, maka hendaknya jika mustahik terbatas dan harta zakat mencukupi, maka dibagi rata antar golongan penerima zakat yang ada di daerah tempat kewajiban zakat tersebut. Jika mustahik sangat banyak dan harta zakat tidak mencukupi, maka zakat harus diberikan pada minimal 3 orang untuk setiap golongan penerima zakat. Kira-kira ini jelas. Seterusnya poin B, apabila zakat dibagikan oleh amil, maka hendaknya 1. Semua golongan penerima zakat yang ada harus mendapat bagian. Semua golongan penerima zakat yang ada harus mendapat bagian. Ini harus diperhatikan ini. Bukan hanya miskin saja ya, bukan hanya fakir. Tapi semua golongan penerima zakat yang ada harus mendapat bagian. Yang kedua, selain golongan amil, semua golongan mendapat bagian yang sama. Semua golongan mendapat bagian yang. Terus yang ketiga, masing-masing individu dari tiap golongan penerima mendapat bagian jika zakat mencukupi, jika harta zakat mencukupi.
Seterusnya, jika hajat dari masing-masing individu sama, maka jumlah yang diterima juga harus sama. Contohnya, seandainya terkumpul beras zakat sebanyak 150 kg, maka kita klasifikasikan seperti ini. 2 orang fakir sama dengan 50 kg, masing-masing 25 kg. 5 orang miskin sama dengan 50 kg, masing-masing 10 kg. 3 orang warim ini orang ya banyak hutang, masing-masing 3 orang warim 50 gram, masing-masing 16,67 kg. Ini bisa kiranya dipahami karena ini kalau kita putar dan kita tonton lebih dari 1 kali atau sering menonton, insya Allah mudah untuk mengingat dan kita simak, kita kaji. Referensinya ada dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab juz 1 halaman 216. Seperti ini barunya. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syarhu fihi masail. Ihdaha yajibut taswiyatu bainal asnafi. Fa in wujidatil asnafu samaniyatu wajib likulli sinfin samanin wa in wujidah minhum khamsatun wajib likulli sinfin khamsun. Tadi wajib likulli sinfin samanun. Wa in wujida minhum khamsatun wajib likulli sinfin khamsun. Wala yajuzu tafsilu sinfin ala sinfin bila khilaf indana. Sawa'un ittafaqat hajatuhum wa adaduhum amla. Wala yustasna min hadha illa al-amil. Fa inna haqqahu muqaddarun bi ujrati amalihi. Fa in zada sahmuhu aw naqasa faqad sabaqa bayanuhu. Wa illa al-mu'allafat wal mu'allafatu fa fi qawlin yaskutu nasibuhum kama sabab. As-saniyatu at-taswiyatu baina ahadis sinfi laysat wajibatan sawa'un istaw'abahum aw iktasara ala salasatin minhum aw aksara wa sawa'un ittafaqat hajatuhum aw ikhtalafat, lakin yustahabu ay yufarriqu bainahum ala qadri hajatihim wa in istawat siwa wa in istawat sawa wa in tafadalat fadalah bihasabil hajati istihbaban wa furriqal wa farqul ashab baina taswiyati wa bainal asnaf haitsu wajabat wa ahadus sinfi haitsu bi anal asnafah mahsurunah fa yumkinu taswiyatu bila musyaqqatin bi khilafi ahadis sinfi. Ini tidak perlu diterjemah. Kalau diterjemah ini molor nantinya. Walaupun kemarin ada saudara atau pecinta kalam Ramadan di antara muhibbin yang berkomentar minta supaya diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. I'm sorry to translate to the language, Indonesian language, because the time is tidak memungkinkan. Kurang lebihnya karena ini keterangannya sudah jelas dari sebelum saya baca referensi ibaratnya.
Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebihnya mohon maaf. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas untuk pembahasan selanjutnya. Usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.